untuk membersihkan. Nah itu Pak, itu cara madhab. Di sini disampaikan di dalam kitab seperti itu, ya, seperti itu. Oke. Kemudian wa amma najasatul hukmiyah fayastaratu bihal ghuslu aidon. Nah, kemudian bagaimana dengan najis hukmiyah, Pak? Tadi kita bicara hadis apa? Najis ainiyah, caranya seperti itu. Nah, najis hukmiyah biasanya adalah najis yang sudah kering, Pak. Contoh kencing yang sudah kering atau kotoran yang sudah kering. Nah, tetapi pada dasarnya itu masih najis kan, Pak? Ya, masih najis, ya. Walaupun sudah kering, ya, sudah tidak terasa baunya, tapi kita tahu bahwa itu dulu kena najis, tempat itu kena najis. Maka caranya adalah cukup mengalirkan air di atasnya, Pak. Cukup mengalirkan air di atasnya untuk najis hukmiyah. Nah ini, Pak, ya. Jadi beda ya. Kalau najis ainiyah kita harus bersihkan seluruh kotorannya dulu. Kemudian kotoran kita lihat masih ada bau atau tidak, itu harus kita cuci sampai bersih. Nah itu najis ainiyah. Makanya kalau misalnya contoh, kalau kasur kita terkena najis nih Pak, bagaimana nih kasur terkena najis? Nah, kalau misalnya kena kotoran, maka kotorannya dibersihkan dulu. Nah, berarti najis ainiyahnya kita bersihkan. Nah, kemudian kan biasanya kita jemur kan, Pak, betul nggak? Kita jemur kan? Nah, kita jemur. Kita pas kering, kita kasih lagi air, Pak, di atasnya aja cukup. Di atasnya aja ya cukup, ya. Nah, itu namanya najis hukmiyah, Pak. Jadi kalau hukmiyah itu sudah kering, Pak. Sudah kering, ya, tetapi karena kita tahu itu betul itu tempat najis ada di situ, maka secara hukmiyah maka kita kasih air di atasnya. Cukup, Pak. Nah, itu. Tapi bukan dibanjurin ya, Pak. Oh, dibanjurin. Enggak dibanjurin. Cukup dikasih air di atasnya, ya sudah cukup. Ya, kita teles dibasahin gitu aja pakai air sedikit lah. Udah selesai. Tapi harus kering dulu, Pak. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, itu Pak cara untuk membersihkan najis hukmiyah.